Nah, ada kalau di Indonesia itu sebenarnya ada sekitar 200 sekian jenis bambu di seluruh Indonesia. Itu paling banyak seluruh dunia jenisnya. Tapi yang paling yang cuman dipakai itu cuman beberapa jenis saja. Kalau untuk konstruksi sama furniture. Jadi sebenarnya ada dua jenis. Ada dua jenis jenis bambu. Satu itu rumpun, yang satu itu akar lari. Jadi ada contohnya di sini, ada akar lari di sini. Itu yang paling jarang. Bambunya biasanya namanya cendani. Ini bambu akar lari itu ini. Biasanya untuk dia tumbuh di atas 500 meter permukaan air laut. Maksudnya jadi kalau kita naik gunung, pohon sudah habis nih. Sudah habis. Baru terakhir itu bambu ini. Kalau di Jawa itu bambu ini. Terus pinus terus bambu ini kering ya. Terus dia jadi kalau rumpun itu kan sistemnya rhizomnya, ini namanya rhizom. Jadi sistemnya dia induknya di sini satu gitu. Terus dia punya anak nih, banyaknya anaknya. Tapi dia punya anak lagi nanti anaknya gitu. Sistem yang kita pakai di situ. Yang kalau yang akar lari dia sama, tapi dia nggak berkelompok dia. Satu-satu gitu. Jadi biasanya dia lebih gampang nembangnya dia. Ya kalau di Cina itu mereka kebanyakan akar lari malahan. Tapi dia nggak bagus di sini karena itu invasi spesies, dia bisa membunuh semuanya. Iya. Dia pohon-pohon yang lain itu nggak bisa tumbuh ya. Ya nggak bisa tumbuh dia. Jadi kayak ini bambu ini begini, dia kalau akar lari itu dia jauh tapi dia nggak dalam. Kalau akar lari itu biasanya dia cuman berapa meter dari berapa senti dari enggak yang agak makanya dia sebenarnya enggak invasive spesies, dia nggak bagus untuk kalau dia ditaruh di sini, dia maunya kemana-mana terus dia menghabisin tanah. Dia lari begini satu gitu. Nah ini lari satu gitu. Ini yang akar lari. Kalau di Indonesia cuma ada satu ini jenis, beberapa jenis tapi nggak tahu. Yang kalau di Jawa yang paling umum ini namanya cendani. Dia di dataran tinggi. Yang satunya itu ini kaum yang kayak gini ini dah. Jadi nanti kalau kita praktek nanti lihat yang induknya yang mana itu. Jadi kan ini kan induk nih. Ini induk ini satu, dia punya anak beberapa. Ini lupa manen berarti. Ini jadi induk lagi. Jadi sampai gede biasanya gitu. Jadi dia ini harus agak panjang gitu, punya anak dia. Ini itu jaraknya kira-kira segini nih. Yang paling bagus kira-kira 15 sampai 20 cm untuk merawat rumpun bambu, untuk memilih. Dan biasanya nanti saya jelasin umur yang siap dipanen juga. Yang ini rumpun yang bagus itu antara ada variasi umur. Ketika ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun dan 3 tahun. Jadi satu rumpun, biasanya satu rumpun ini ada
Oh, oh. What happened? This is not Oh, working. okay, another one here. Ini yang namanya jadi kalau lu gerantang lu kan. Sedang booming jadi tinggi. Ting kuning ada banyak sawit di Tiong Pagar ada ting kuning Itu udah ada. Dan dan kalau apa namanya? Mati ada ya. Itu memang bisa yang dia ke rumah. Ting kali-kali dia semua. Jadi Itu aku rebus. Ini bukul kelihatan. This one might be better for the. This one's, but this one permanent. It's a little bit better, but not for the whiteboard. oh, oke. Itu jadi bulan-bulan ramen. Salah mati yang gimana? Mati yang. Jadi nanti lihat waktu ini kan rhizomnya di sini nih, yang kayak gininya nih Pak. Ini tanah ini. Jadi waktu kita nanti memotong, waktu kita memanen, kita pelihara tuh, kalau cara memelihara rumpun. Jadi harus ada sekitar, tergantung sih kalau petung ini kita bicarain tentang petung ya. Ada umurnya itu bervariasi, ada umur yang 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun kalau petung. Dan itu kalau bambu kan kalau ketuaan dia mati nih. Kalau rumpun nggak dirawat, dia nanti ciri-cirinya nanti dia kalau mau mati dia ciri-cirinya mau ada bunga. Itu berbunga gitu, sudah ada menggantung itu, ada rumpun itu udah mulai udah tua sekali, dia nggak dirawat. Nah, seharusnya kalau dirawat terus bisa berkelanjutan, dia harus dipotong, dijarangkan gitu, sampai kalau bervariasi sih, kalau ada yang sekitar 6 atau 8 bambu yang sama umurnya kalau dipetung di rumpun bambu gitu. Kalau jangan terlalu sedikit, kalau sedikit dan dijarangkan, kita kira 2 cm 15 sampai 20 cm jaraknya. Terus caranya ini nih, jaraknya itu sehatnya pokoknya dia nggak bersentuhan kalau ada angin. Itu juga bisa merusak. Kalau dia kan ada angin kan akhirnya dia ini tergesek-gesek dia. Jadi ada yang rusak, ada apa gitu. Terus dia nggak lurus. Itu yang paling penting kalau nanti diproduksi kan lurus, bagus bambunya gitu ya. Terus yang kalau bambu petung itu antara 24 sampai 32 jumlahnya. Itu kalau itu sudah bagus, terus kita dipupuk. Kita pokoknya nggak ada genangan air di situ. Kalau ada genangan air kan biasanya kalau motong gitu ya, kita potong ya. Terus ini apa namanya, bambunya kita potongnya pas nggak di sininya, tapi kita potongnya di sini. Jadi air bisa masuk di sini, yang itu bisa menyebabkan nanti rumputnya nggak sehat. Banyak jamur di situ, lebih lembab, dan bisa membunuh juga. Kalau dia punya anak, bisa apa namanya, penyakitnya bisa masuk ke rhizome, karena itu sebenarnya satu. Kalau rumpun itu sebenarnya satu bambu itu loh. Jadi bisa menular gampang sekali kalau udah penyakit. Jadi harus potongnya harus pas di sini. Jadi pas di ruasnya kalau mau manen. Pas di ruasnya dan dekat sekali sedekat-dekatnya sama tanah. Kalau di rumpun yang nggak sehat kan biasanya sulit sekali Pak. Sudah banyak yang apa namanya, yang deket-deketan itu. Nah, salah satunya kalau sudah kayak gitu ya harus mengorbankan apa namanya, salah satunya. Jadi kan apa namanya,
harus dikorbankan salah satu yang mana yang paling jelek. Oh, yang itu yang paling jelek. Dan jangan sampai menyakiti yang masih tumbuh. Dan lagi kalau lagi ada panen gitu, dan tadi sudah kita ini lihat bulan, ini untuk pemanenan, yang kita lihat bulan, hari, terus melihat musim dan waktu paling sedikit memproduksi rebung. Itu yang lihat lihat situasi rebung, lihat situasi rebung. Dan kalau karena kita pakai sistem VSD yang untuk vertikal, jadi intinya kita nggak boleh ada pecah gini, karena kita nanti larutannya kita masukin di dalam. Kalau pecah kan nggak bisa dia nggak bisa aja percuma gitu loh. Jadi pilihan nanti kita seleksi yang mau kita treatment itu nggak ada lubang, nggak pecah, dan umur berapa yang bambu yang paling sempurna itu sebenarnya ketika di atas 3 tahun, di bawah 5 tahun. Kalau di bawah 3 tahun itu terlalu mudah untuk bambu, jadi bisa kempot. Tapi tergantung di daerah. Jadi kalau daerah Sidemen beda sama daerah Karangasem yang di utara, karena yang tandus biasanya dia bambunya lebih kecil tapi keras ya. Keras. Beda sama yang di atas gunung ya, besar dan dia kelihatan tua. Biasanya gitu. Sudah banyak jamurnya kan. Biasanya kan ditumbuhin jamur. Kalau biasanya kita tertipu sama jamur, sama belang-belang kayak panu itu, Pak. Nah, gitu itu tuh. Yang itu indikasi sebenarnya indikasi musim sih. Satu musim itu satu siklus 1 tahun. Jadi itu bisa dikira itu 1 tahun. 1 tahun. Nanti ada lagi yang lebih terang lagi nih. Panunya agak terang, itu yang terbaru. Nah, biasanya sekarang bambu itu nggak lebih dari 2 ini. Jadi itu cuma 2 tahun. Tapi sekarang musim kan aneh nih. Tiba-tiba, kalau kan dulu gampang untuk diidentifikasi umur dari dilihat dari jamur. Sekarang itu tiba-tiba di musim panas ada hujan, terus dia keluar nih kalau ada hujan. Apalagi di daerah gunung. Daerah gunung itu daerah Sidemen, yang di atas gunung itu dia lebih lembab, jadi dia pertumbuhan alginya, jamurnya dia lebih cepat gitu. Jadi kita kadang-kadang tertipu sama ini. Yang paling itu tuh kalau orang-orang tua kan cuma diketok gini, oh ini sudah tua, dan kadang-kadang tidak punya kenting gitu, bagus itu sudah tua gitu. Tapi bisa dilihat juga kalau di daerah pantai, daerah itu masih bisa dilihat kayak gini, karena yang jarang-jarang hujan itu bisa dilihat. Jadi ini yang nanti kita yang masih kalau cara memilih dan menebang bambu. Kadang-kadang kan kalau ada rebung, masih banyak rebung, setiap induk punya rebung, cari rebung, setiap induk punya rebung nih. Saat ini ada 3. Jadi cari yang nggak berebung. Karena rebung itu bukan sebenarnya dulu ada musim sih. Kalau paling banyak kan sebenarnya musim hujan nih. Musim hujan itu jangan dipanen, sudah banyak rebung dan kadar karbohidratnya lagi tingginya gitu. Jadi ketika nggak musim hujan, musim panas, cari yang nggak berebung. Artinya berebung itu kan menyusui nih. Kalau menyusui nanti rebungnya pasti dia nggak bagus jadinya. Jadi gitu. Atau kadar gulanya memang tinggi, jadi cari yang nggak berebung.
Tapi gimana Pak kalau seumpamanya ini terlalu tebal. Jadi bambunya terlalu banyak, di atas ini 24 ada sekitar 40-50. Kita harus tetap jaga jumlah bambunya di situ. Yang paling utama itu sebenarnya jarak. Untuk bikin rumpun yang paling bagus itu sebenarnya jarak. Kalau jumlah bambu itu bisa sekitaran 20 sampai 30 bambu. Kalau terlalu banyak nanti terlalu dekat ya kita dikurangin lagi. Terus ada beberapa jenis bambu yang setiap bambu itu dia mengawetannya itu periodenya lain-lain. Kalau yang kecil ini biasanya kalau kita mengawetkan ya kecil itu sekitaran antara ini sampai ini ya 2 sampai jadi dikode dulu. Nah ini dikode dulu. Jadi saya tulis ini setelah dipanen, setelah dicuci, biasanya mau dinaikkan itu dikode dulu, dikasih tanggal. Kayak si stiker atau kadang-kadang tulis pakai bolpen aja, dikasih tanggal berapa. Berarti ini panennya nanti 2 minggu lagi ya udah siap panen gitu. Nanti cara panen saya jelasin. Jadi kalau nanti sistemnya itu kan namanya vertical subdivision. Jadi nanti bambu itu bikinnya diberdiriin gini dan dia pakai pressure alami. Jadi bambu datang, terus kita bikin lubang di situ. Bambu datang, kita cuci dulu, kita cuci bersih, hilangin ini kerak-keraknya, semuanya dihilangin. Ada yang pakai semprotan, kalau kita produksi banyak sekali dia pakai water jet itu cepat sekali. Tapi kalau di daerah, di desa-desa kan sulit dicari, ya pakai air aja. Terus kita lubangi. Jadi caranya melubangi itu pakai besi panjang, pakai itu. Terus yang terakhir sendiri dulu. Terus 10 meter ini 10 meter kebanyakan. Nah ini ini mulai dinaikkan, terus ditata supaya nggak bisa space-nya punya tempat. Habis itu dijauhkan dari sinar matahari langsung dan air. Itu nggak bagus karena kalau nanti kita lihat kalau di pengawetan bambu itu biasanya tak itu kena panas, pecah. Suaranya keras sekali. Dan bahan
bahan-bahan ini nih mahal, Pak. Apa namanya, borak-borik itu. Terus diaduk nih, aduk lama memang. Dan beberapa dulu sih, dulu kita pakai tungku untuk menyampurnya. Pakai air panas dia lebih cepat ya kalau pakai air panas. Tapi ya gitu, kita harus ngumpulin kayu banyak sekali. Jadi gini aja bisa. Pokoknya diaduk agak lama. Terus kita nggak langsung ditaruh di tangki. Jadi kita bikin campuran dulu, bikin bak untuk mencampur dulu. Campur, terus kita taruh di tangki berapa persen. Nah, campuran yang bagus itu. Campuran yang bagus itu antara ini perbandingannya ya, ini boraknya. Ini borak itu 2 banding borik asidnya itu 3. Jadi 2 banding 3. Jadi kalau ini 2 kilo, boraknya 2 kilogram dan boriknya 3 kilogram. Gitu. Jadi ini perbandingannya dengan campuran air 10 sampai antara 10 kalau yang bisa masih dipakai itu 10% sampai 5% sampai 10% campuran air. Pakai airnya 10%. Jadi kalau jumlahnya ini kan dijumlahkan jadi 5 kg kan. Ini 5 kg. Kalau 5%-nya 5 kg kan nanti ini bisa jadi 100 liter. 100 liter bisa 5 kg ini bisa jadi itu 5 kg itu bisa jadi 100 liter segitu. 100 liter itu biasanya bisa satu bambu itu bisa 10 sampai 20 liter gitu, tergantung besarnya. Kalau yang 6 liter, yang ini mungkin cuma 8 liter. Nanti lihat nanti tergantung volume ini, besarnya ini. Kadang-kadang kecil, kadang-kadang gitu. Jadi tergantung besar bambunya juga. Kita yang praktekkan nanti ini 5 kg boron. Saya gunain boron ini. Dengan campuran air 5% nanti kita pakai yang 5%. Jadi nanti 100 liter air. Ini solusinya, campurannya. Gitu. Ada pertanyaan, Pak? Borak-borik atau nanti caranya? Udah agak jelas ya. Nanti saya jelasin lagi kalau enggak. Jadi nama pengukurnya itu hydrometer. Nanti di sini kelihatan angka-angkanya 5%, 10%. Kayak di alkohol juga sama, bikin itu. Habis itu kita tuang campurnya. Habis tuang campurnya setiap hari itu berkurang, menyusut. Jadi setiap hari atau 2 hari atau 3 hari sekali itu harus diisi lagi terus sampai kalau bisa penuh terus. Terus habis itu dipanen. Nah, ini caranya memanen. Karena ini tinggi dan besar, ini jenisnya hampir kayak mirip apa itu kalau yang di sini namanya, yang bukan petung tapi bukan apel yang besar tapi ada garisnya itu,
ada di sini surat atau yang tipis-tipis yang kita ngomongin kemarin Pak Kade, apa namanya Pak Kade? Rambut Semat, semat. Mirip Kak itu, tipis ya Pak. tipis. Sama lantai loh Pak. Bagus untuk gambar kayak gini, ini bagus ya. Nah, kita nanti jadi nanti kalau kita manennya nanti nggak kayak gini karena ini pendek, jadi ini panjang, ini sulit dibalik. Biasanya manennya itu dikasih lubang ini aja, dibor ini dikeluarin, biarin sampai 3-4 hari biar apa namanya, airnya habis semua, terus kita ambil, terus kita ditaruh di tempat pengeringan, tapi pengeringannya masih berdiri biar bener-bener kering sekali. Kenapa? Enggak boleh pakai matahari sama sekali, Nggak boleh langsung. nggak boleh. Karena kalau pakai matahari warnanya dia jadi kayak gini nih nanti, jadi kayak apa ya, nggak hijaunya nggak Kusam ya. kusam kayak bambu mati gitu loh. Jadi kelihatan kayak gitu. Dan balik ini kan apa namanya, gampang pecah juga matahari sama air. Jadi yang terakhir ketika sudah bener-bener kering, baru bisa ditidurin, nah ini bisa ditidurin. Nah ini caranya juga kalau kita mau pergi ke project kan, kita harus juga punya gudang juga nih. Kalau mau bikin kayak gini di proyek, kita tetap harus nggak boleh bersentuhan sama tanah, sama harus ada atap, masih harus dijaga itu. Meskipun nanti jadi bangunan pun nggak boleh kena expose sama matahari itu, nggak boleh, matahari sama udara, apa namanya, air, sorry. Terus habis itu di tes penetrasi, kalau kadarnya, kita punya lab dulu, kadar apa namanya, kadar boraknya itu masuk bener-bener apa enggak itu, terus kelembapannya kita ukur juga, siap pakai, baru kita bisa apa namanya, bisa dipakai bambu itu.